Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab Del ABS yang kami hormati dan yang lainnya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan memudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini kita sedikit akan belajar sebuah pembahasan, yaitu pembahasan di antara cara menentukan jabatan atau kedudukan isim istifham. Jadi, kalau kita dapatkan isim istifham, itu cara menentukan kedudukannya bagaimana? Ya, ini di antara caranya. Maksud kami di antara caranya, berarti masih ada cara yang lain. Tapi ini di antara caranya, ya. Di antara caranya. Mari kita perhatikan baik-baik. Nah, pertama, yang harus kita perhatikan, pada asalnya isim istifham itu sebagai khobar yang dikedepankan. Ingat, pada asalnya. Bukan kepastiannya. Pada asalnya isim istifham itu sebagai khobar yang dikedepankan. Contohnya ya, contohnya. Ma hadza. Ma ini adalah khobar yang berupa isim istifham yang dikedepankan. Kemudian hadzanya sebagai mubtada. Contoh yang lain lagi, man hadza. Man hadza. Man adalah khobar yang berupa isim istifham yang dikedepankan. Sementara hadzanya sebagai mubtada. Contoh lagi, aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina adalah khobar yang dikedepankan. Khobar yang berupa isim istifham yang dikedepankan. Dan Muhammadun adalah mubtada. Nah, ini hukum asalnya seperti itu. Kemudian, lihat ini ada bentuk yang lain. Ketika isim istifham adalah ketika setelah isim istifham. Ketika setelah isim istifham adalah sibul jumlah, maka isim istifham sebagai mubtada. Ketika setelah isim istifham adalah sibul jumlah, maka isim istifham sebagai mubtada. Mohon perhatikan ya baik-baik kalimat ini. Jadi ketika setelah isim istifham adalah sibul jumlah, maka isim istifhamnya mubtada. Contoh, madza 'alal maktabi, maka madzanya mubtada, 'alal maktabinya sebagai khobar. Man fil fasli, maka mannya mubtada, fil faslinya adalah khobar. Mohon perhatikan, ini terjadi ketika setelah isim istifham ada sibuhul jumlah. Maka isim istifham sebagai mubtada. Berikutnya ya, mohon perhatikan. Mohon perhatikan baik-baik. Nah, apabila sebelum isim istifham ada huruf jar, apabila sebelum isim istifham ada huruf jar, maka gabungan antara huruf jar dan isim istifham tersebut sebagai khobar yang berupa sibuhul jumlah. Ingat, apabila sebelum isim istifham ada huruf jar,
maka gabungan antara huruf jar dan isim istifham tersebut sebagai khobar yang berupa sibhul jumlah. Contoh, min aina anti? Min aina anti? Min aina adalah khobar yang berupa susunan antara huruf jar dan isim istifham atau sibhul jumlah. Kemudian antinya sebagai mubtada. Antinya sebagai mubtada. Contoh lagi. Liman hadza? Liman hadza? Liman adalah khobar yang berupa isim istifham yang dikedepankan. Terus hadzanya adalah mubtada. Nah. Berikutnya, mohon perhatikan. Huruf istifham atau a dan hal tidak bisa sebagai mubtada atau khobar. Huruf istifham a hal tidak bisa sebagai mubtada atau khobar. Contoh, ahadza baitun? Ahadza baitun? Nah. Ahadza baitun? A adalah huruf istifham. Hadza mubtada, baitun khobar. Baitun khobar. Contoh lagi, hal anta talibun? Hal anta talibun? Hal huruf istifham. Anta mubtada, talibun khobar. 6. Ini diantara cara singkat ya, cara singkat menentukan jabatan atau kedudukan isim istifham dalam sebuah pertanyaan. Tentu masih banyak isim istifham yang lain dan semua punya cara-cara sendiri-sendiri. Ada perincian masing-masing. Ini hanya sekilas ya. Sekilas cara mudah menentukan kedudukan isim istifham jika kondisinya seperti ini ya, jika kondisinya seperti ini. Karena kalau beda kondisi bisa merubah kedudukan isim istifham tersebut. Sekian yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.